Hai, selamat datang di hari 94 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan di video 94 ini, atau hari ke-94 ini sedikit berbeda. Karena biasanya saya syuting dalam keadaan gelap, tapi sekarang terang karena saya rekam video ini pukul setengah 12 malam. Ya, saya latihan malam dan biasanya saya latihan pagi. Entah kenapa pagi ini saya bangunnya kesiangan dan baru sempat untuk latihan. Tetapi latihan 5 menit atau latihan 10 menit itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Jadi hari ini saya akan latihan sedikit lebih pelan, sedikit lebih singkat karena sekarang sudah pukul setengah 12. Dan seperti latihan sebelumnya, saya akan menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Tapi sebelumnya, saya tidak akan lelah untuk mengingatkan Anda. Saya yakin Anda pasti bisa jago dalam berbicara. Saya yakin Anda pasti bisa lancar, pede dalam berbicara. Asalkan latihan. Karena semua bisa karena terbiasa. Dan saya bilang seperti ini bukan tanpa alasan. Saya bilang seperti ini karena saya sudah merasakannya sendiri. Di hari 94 ini saya ngomongnya lebih lancar, saya lebih pede untuk melihat lensa ini, saya lebih nyaman dan cara bicara saya atau cara komunikasi saya lebih baik lagi. Semua bisa karena terbiasa. Jadi tantang diri Anda untuk konsisten latihan. Mungkin kalau Anda tidak mau ekstrim seperti saya 100 hari, ya udah coba dulu 30 hari. Coba tantang diri Anda untuk latihan 5 menit setiap hari selama 30 hari. Dan lakukan yang namanya progressive overload. Kalau Anda merasa, oh ternyata gampang ya 5 menit, ya udah dinaikin. Yang tadinya 5 menit jadi 7 menit. Kalau udah bisa konsisten 7 menit, tambah lagi menjadi 10 menit. Yang penting adalah Anda mulai, mau itu mulai singkat, mulai jelek, mulai aneh, mulai kaku, mulai belibet, itu tidak masalah. Karena semua orang mulai dari jelek. Yang membuat mereka menjadi lebih bagus dan juga pede karena latihan. Semua bisa karena terbiasa. So, mari kita mulai latihannya. Keep Going by Austin Kleon. Aku menulis buku ini karena aku butuh membacanya. Beberapa tahun lalu aku bangun setiap pagi, memeriksa tajuk utama di ponselku dan merasa seakan-akan dunia semakin bodoh dan keji dalam tempo semalam saja. Sementara itu, aku telah menulis dan membuat karya selama lebih dari 1 dekade. Tetapi tampaknya hal itu tidak menjadi lebih mudah. Bukankah mestinya yang menjadi lebih mudah? Segalanya membaik bagiku saat aku telah berdamai dengan fakta bahwa keadaannya mungkin tidak akan pernah menjadi lebih mudah. Dunia ini sinting, kerja kreatif itu sulit, hidup itu singkat, sementara seni itu lama. Kamu ingin membaca buku tentang X? Adakah buku tentang X? Kalau ada, bacalah. Kalau tidak ada, maka tulislah. Entah kamu telah menghadapi kejenuhan, baru mulai dari awal, sedang memulai kembali, atau sudah sukses besar. Pertanyaannya selalu sama, bagaimana cara untuk terus bergerak? Buku ini memuat daftar 10 hal yang telah membantuku. Aku menuliskannya utamanya bagi para penulis dan juga seniman. Tetapi menurutku prinsip-prinsipnya bisa berlaku bagi siapapun yang berusaha untuk menciptakan kehidupan kreatif, produktif, dan juga penuh makna, termasuk para pengusaha, pengajar, murid,
pensiunan, aktivis, dan saya konten kreator. Kebanyakan poinnya adalah hal-hal yang telah kucuri dari orang-orang lain. Dan kuharap kamu akan menemukan beberapa hal yang pantas untuk dicuri juga. Tidak ada aturan, tentu saja. Kehidupan adalah sebuah seni, bukan ilmu sains. Jarak tempuh kalian mungkin bervariasi. Ambil yang kamu perlukan dan tinggalkan selebihnya. Teruslah bergerak dan jaga dirimu baik-baik, karena aku pun akan melakukan hal yang sama. Dan ya, saya juga setuju. Di titik ini, saya juga merasa bahwa saya telah membuat konten bertahun-tahun. Saya telah berusaha bertahun-tahun. Harusnya kan lebih mudah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan segalanya membaik ketika saya menerima dan berdamai bahwa mungkin keadaannya tidak akan menjadi lebih mudah. Dan prinsip saya adalah haram hukumnya untuk memiliki ekspektasi tanpa aksi. Artinya, kalau saya hanya diam, ya saya nggak boleh punya ekspektasi. Kalau saya tidak ambil aksi, saya tidak boleh berekspektasi. Haram hukumnya memiliki ekspektasi yang tinggi tanpa aksi karena hasil datang dari aksi. Saya tidak beraksi, saya tidak bertindak, ya saya tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan saya juga mindset baru. Saya menerima apapun yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Saya memiliki mindset bahwa saya tidak punya ekspektasi sama sekali. Saya tidak peduli dengan hasilnya, tapi saya fokus pada prosesnya. Saya peduli dengan prosesnya, saya jatuh cinta dengan prosesnya, dan tidak peduli dengan hasilnya. Saya siap menerima apapun hasilnya. Mau itu banyak, mau itu sedikit, mau itu tidak ada, saya siap menerima kemungkinan yang terburuk. Saya siap menerima apapun hasilnya, dan saya menerima kemungkinan terburuk. Tetapi saya akan mencoba untuk berusaha yang terbaik setiap harinya. Mindset saya adalah saya akan berusaha yang terbaik dan saya siap untuk menerima yang terburuk. Dan segalanya membaik ketika saya menerapkan mindset itu. Saya akan berusaha yang terbaik dan saya siap untuk menerima yang terburuk. So, itu saja untuk hari ke-94 ini, karena sekali lagi ini sudah pukul 11:30 malam. Thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. Saya harap Anda memiliki hari yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, kesehatan yang meningkat, kekayaan yang meningkat, dan bahagia dunia akhirat. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. See you on the next video.